Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini saya akan membahas skema rangkaian push button berbeda dengan konsep dari video saya sebelumnya. Nah, konsep dari video kali ini tentang skema rangkaian push button itu adalah ketika nanti kita tekan push buttonnya, LED itu bakalan menyala, dan ketika kita lepas, LED-nya masih menyala, dan untuk mematikan LED tersebut, kita harus menekan lagi push buttonnya. Ya, ketika tekan push buttonnya nanti akhirnya yang awalnya LED-nya nyala bakalan mati gitu ya. Berbeda dengan konsep sebelumnya. Kalau konsep sebelumnya, ketika kita tekan push buttonnya, LED-nya menyala, namun kalau kita lepas push buttonnya, LED-nya bakalan mati gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan terangkai di aplikasi walkwi.com ya. Jadi kita jalankan browsernya, kita akses walkwi.com. Dan pastikan Anda login dulu ya di sini ya, di walkwi.com. Lalu kita pilih My Project dan kita pilih New Project di sini. Ini pemilihan microcontrollernya, kita pilih Arduino Uno. Sesuaikan aja dengan kondisi yang ingin Anda rangkai ya. Nah, dan untuk skema rangkaian push button saya akan tampilkan lagi. Nah, jadi seperti ini ya skemanya. Jadi kita butuh push button, kita butuh resistor, kita butuh LED, dan juga resistor lagi. Nah, kita siapin dulu rangkaiannya. Ada push button, ada LED, dan terakhir adalah resistor gitu ya. Nah, kita drag dulu di sini. Nah, seperti ini ya, kita ikutin skemanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan push button di Walkwi ya, itu ada 4 pin gini ya, ini push button ya yang besar ya. Nah, jadi ini sisi kiri sama sisi kanan ini nggak boleh disilang gitu ya. Kalau kita udah pakai sisi kiri, nanti sisi kiri ini yang kita pakai gitu ya, seterusnya kita pakai sisi kiri gitu ya sambungannya ya. Kalau kita pakai sisi kanan, berarti nanti sambungan berikutnya sisi satunya, pin sisi kanan ini harus kepake gitu ya, nggak boleh selang-seling. Contoh kalau selang-seling tuh kita pakai yang sini, nanti ini kita pakai, ini salah ya, jadi jangan sampai keliru. Jadi ini harus kita sesuaikan. Kalau kita pakai sisi kiri, jadi ini switchnya, ini sambungannya ya. Nah, ini ada L1 sama L2 ya, jadi ini L2 nya kita hubungkan ke pin datanya ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, oke, pin datanya push button. Lalu oke, ini resistornya. Kita hubungkan dulu resistornya. Oke, ini ke ground ya, sesuai skemanya. Di pin salah satu push button kita hubungkan ke 5 volt, lalu pin satunya lagi ya kita hubungkan ke pin 8. Nah, lalu kita paralel juga ke resistor, dimana resistornya ujung satunya kita hubungkan ke ground. Oke, udah sesuai ya. Sekarang kita hubungkan LED-nya ya. Jadi Anda kalau baru menggunakan aplikasi Walkwi, nah dimana LED itu kan ada kepala ya, di dalam kepalanya itu ada kepala lagi gitu, anggap aja gitu ya, kepala kecil sama kepala besar gitu ya, kalau besarin ya. Nah, oke, kepala kecil ini yang kita hubungkan ke ini ya, pin Arduino Uno-nya ya, pin 7, pin 6 gitu ya, sesuaikan aja. Saya hubungkan ke pin 7, atau istilahnya kepala yang kecil ini untuk dihubungkan ke tegangan gitu ya. Kalau yang kepala yang besar ini gitu ya, ini dihubungkan ke ground-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Dan kita butuh resistor lagi, kita hubungkan gini ya. Nah, oke, kita hubungkan ke pin ini, lalu sisi satunya kita hubungkan ke ground gini ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Oke. Nah, oke, udah sesuai ya. Lalu untuk codingannya ini tinggal di copy paste saja ya di sini ya. Jadi pin push buttonnya ada di pin 8. Oke, ini pin 8 ya.
Lalu ini saya ganti aja warnanya biar berbeda gitu ya. Jadi untuk ground ya warnanya hitam gitu ya. Nah, untuk yang VCC ya kita kasih warna merah ya. Nah, oke, ini kita ganti warnanya warna biru. Ya, warna biru. Lalu untuk pin datanya push button warna hijau. Ya. Ini kita warnanya hitam ya. Jadi seperti ini ya rangkaiannya ya. Kita balik lagi ke programnya. Saya bikin variable button ya. Saya menggunakan integer, dimana ini untuk pinnya atau pin datanya push buttonnya, dan saya hubungkan di pin 8. Lalu saya bikin lagi variable let menggunakan integer atau int. Nah, saya hubungkan di pin 7 ini ya, pin 7. Lalu saya bikin variabel lagi kondisi ya. Nah, ini kondisi ini yang kita pakai untuk mengkondisikan si LED-nya gitu ya. LED-nya kapan nyala gitu ya, dan kapan matinya gitu kan. Nah, saya pakai variabelnya adalah integer atau int, dan saya langsung isi nilainya adalah 0. Oke. Dan di voice setupnya ini untuk inisialisasi pin input sama outputnya. Untuk pin inputnya di button ya. Oke, untuk pin outputnya ada di LED. Dan ini saya langsung mengkondisikan LED-nya. Jadi awal itu LED-nya harus mati dulu gitu kan. Nah, baru di sisi program pengulangannya, void loop-nya. Nah, ini if digital read. Nah, digital read ini untuk membaca kondisinya buttonnya gitu ya, dia low atau high. Kalau low berarti ya kita nggak mencet gitu, anggap aja gitu ya. Kalau high berarti kita mencet, menekan tombolnya ini. Jadi kalau kita tekan tombolnya, logika pin 8 ini bakalan high. Nah, di dalamnya ini ada if lagi gitu ya. If kondisinya ya, kondisi sama dengan 0, artinya jika kondisi ini beneran nilainya adalah 0, memang kan di awal saya inisialisasi 0 ya, akan merubah nilai yang awalnya kondisi variabel kondisi ini 0 akan dirubah menjadi 1 gitu ya. Oke. Jadi awalnya nilainya 0 akan berubah. Nah, di sini. Jadi nilainya 1. Nah, lalu diproses sama dia. Nah, LED-nya nyala gitu ya. Jadi seperti itulah gambaran dari codingannya ya. Jadi kalau misal kita jalankan, kita klik run. Oke, LED-nya mati ya. Jadi kalau kita tekan push buttonnya, saya klik. Oke, saya lepas. LED-nya masih nyala. Jadi kalau misalnya saya tekan lagi push buttonnya, oke, LED-nya mati ya. Saya tekan lagi push buttonnya, saya tekan. Oke, LED-nya menyala. Saya tekan lagi push buttonnya, LED-nya bakalan mati. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyalakan LED itu menekan push button, dan untuk mematikan LED-nya lagi, jadi ya kita tekan lagi push buttonnya gitu ya. Nah, sepertilah konsep rangkaian push button yang menyalakan LED. Kondisi kedua ya ini ya. Berbeda dengan skema rangkaian sebelumnya ya. Kalau skema rangkaian push button sebelumnya, ketika kita tekan, LED-nya menyala, kita lepas, LED-nya mati gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini kalau kita tekan terus, dia bakalan nyala mati nyala gitu ya. Kalau saya klik terus ya. Nah, ini saya klik terus ya. Saya tekan terus maksudnya ya, push buttonnya ya. Nah, ini kalau saya tekan terus push buttonnya bakalan nyala mati nyala mati nyala. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misal nih push buttonnya kita geser. Bukan lagi push button tapi sensor misal ya. Sensornya itu sensor analog. Jadi nanti nilai data ADC gitu ya. Contoh aja sensor analog itu kayak sensor suara misal gitu ya. Jadi kalau misal kita kalau kita memakai sensor suara, kita beri suara, nanti data ADC-nya bakalan tinggi gitu ya. Kalau misal nggak ada suara, data ADC-nya kecil atau 0 gitu ya, mendekati 0. Nah, jadi gimana tuh penerapannya? Penerapannya untuk sensor suara misalnya tadi ya. Jadi kalau misal ada suara, LED-nya menyala gitu ya.
Artinya itu kalau ada suara, nilai ADC-nya bakalan lebih besar gitu ya. Misal 512 gitu nilai ADC-nya. Nah, LED-nya nyala gitu kan. Kalau ada suara lagi, LED-nya mati gitu kan. Nah, seperti itu konsepnya ya, misal ya. Nah, karena di sini sensor suara ada nggak ya? Sound nggak ada ya, sensor suara nggak ada. Nah, kita geser aja ke itu aja, potensio ya, gini ya. Nah, jadi kita geser aja ke potensio. Nah, ini saya rakai dulu ADC-nya. Kalau nggak salah sensor suara itu datanya analog. Nah, kalau kita misal ngomong halo gitu ya, atau tepuk tangan misalnya, kasih tepukan, nanti bakalan ada nilai data ADC-nya gitu ya, pasti lebih besar dibandingkan kalau kita diem aja gitu kan. Nah, itu dianggap aja nanti kalau ada suara itu ya kita geser aja pakai potensio gini ya. Oke, jadi push buttonnya ini saya tutup aja. Push button saya tutup, jadi saya bikin variabel lagi int sensor gini ya, sama dengan A0. Lalu ini saya tutup dan saya akan buat seperti ini, int data sama dengan analog read sensor ini ya. Jadi untuk membaca nilai dari sensor suaranya yang kita aplikasikan pakai potensio, karena memang nggak ada di sini komponennya. Nah, lalu ini kita geser, kita rubah. If data lebih besar sama dengan 500 misal ya. Nah, ini gini aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau misal kita run ya, run, LED-nya mati ya gitu kan. Jadi kalau misal ada suara nih, misal ini anggap aja ya, mohon maaf, ini anggap aja ini sensor suara, kita ngomong halo gitu ya, atau tepuk tangan, pasti nilainya bakal naik gini ya. Nah, kita balikin lagi. Nah, LED-nya bakalan nyala gitu kan. Kalau misalnya ingin matiin lagi, kita nyalain lagi, kita pingin matiin, halo, nah mati ya gitu ya. Atau lebih enak gini aja, kita tampilin ya nilainya ya, serial print ln data gini ya, kita biar enak. Oke. Ini mohon maaf, ini belum ada itunya, serial beginnya soalnya, makanya jadi kacau ini ya. Serial begin. Oke, ini ya. Nah, ini saya klik run. Nah, dianggap aja ini sensor suaranya pakai potensio. Nah, itu ya. Jadi ini saya akan kasih suara, anggap aja gitu ya. Halo. Oke. Nah, LED-nya nyala. Saya kasih suara lagi, halo, LED-nya mati ya. Oke, jadi seperti itu. Saya kasih suara lagi, halo, itu kan. Saya kasih suara lagi, halo, LED-nya mati. Nah, kalau misal kita ngomong terus menerus halo, saya matiin, saya geser. Kalau kita ngomong terus anggap aja gitu ya, artinya nanti kan nilai data ADC-nya bakalan di atas 500 terus, maka LED-nya bakalan mati nyala gitu ya. Jadi seperti ini ya, semoga penjelasan saya ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.